全身而退，不怕天罚吗？属王家这等毒瘤，就是该死！杨新玉，你谁敢欺我弟子？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-245. Yang pada cerita sebelumnya Xiao berhadapan melawan Feng Yuxia yang dimana ia merupakan jenis kuat dari dunia luar. Yang dalam pertarungan duel itu mereka berhadapan dengan sangat sengit sampai mereka menghancurkan tubuh mereka masing-masing dan sampai pada akhirnya Xiao bisa memenangkan pertarungan itu. Tetapi sebenarnya apa yang Xiao hadapi merupakan ilusi saja karena itu merupakan rekaman kuno dari pertempuran era lama. Jadi di masa depan nanti Xiao akan masih bisa berhadapan dengan wujud asli dari Feng Yuxiang. Dan setelahnya juga Xiao mengambil teknik dari gulungan tubuh tak terhancurkan dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Xiao yang telah mendapatkan gulungan dari tubuh tak terhancurkan. Jadi pada proses penyerapan dari gulungan tubuh tak terhancurkan ternyata itu tayang pada episode sebelumnya di post credit scene yang Mimin tidak sadari jadinya pada episode kemarin terlewatkan. Tetapi intinya sekarang Xiao telah menguasai dari gulungan tubuh tak terhancurkan dan di luar dari tempat ujian warisan di sana terlihat banyak para anggota lainnya yang sedang berkumpul untuk melihat hasil dari ujiannya Xiao. Yang di sana banyak orang sudah menunggu lama dan di sini mereka kira Xiao gagal juga karena menurut sejarah sendiri tidak ada yang pernah berhasil untuk melewati ujian warisan ini dan mereka yakin Xiao juga gagal pada ujian ini dan mereka menganggap juga Xiao sebagai orang naif yang terlalu percaya diri bisa melewati ujian warisan ini. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Xiao keluar dari tempat ujian tersebut dengan selamat. Xiao disaksikan oleh para jenius lainnya yang membuat para jenius lainnya tak percaya dengan Xiao yang bisa melewati ujian warisan yang bahkan tampak tubuhnya Xiao tidak mengalami luka sedikit pun. Hal itu membuat para jenius lainnya kaget dengan kemampuan Xiao. Tetapi secara bersamaan juga tampak adanya anggota keluarga lain yang sepertinya menganggap hal ini sebagai ancaman dengan mereka yang berniat untuk melaporkan hal ini kepada keluarga utama mereka. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya sebuah bencana yang datang ke tempatnya Xiao yang bencana tersebut membuat banyak orang panik dan mereka langsung mundur. Dan mereka juga menduga bahwasannya bencana ini timbul karena Xiao yang telah memiliki gulungan tubuh tak terhancurkan. Dan di sana pun Xiao mencoba untuk menahan bencana tersebut. Tetapi di saat itu Xiao bersama dengan semut bertanduk menyadari bahwasannya bencana ini adanya seseorang yang sedang mengendalikannya. Artinya adanya orang yang mencoba untuk mencelakakan Xiao yang sampai pada akhirnya Xiao tiba-tiba saja terjebak di sebuah harta yang dimiliki oleh seorang penetua yang ternyata penetua itu datang bersama dengan Wang Malong. Yang di sana Wang Malong mengatakan kepada Xiao bahwasanya ini merupakan bayaran dari Xiao yang telah mempermalukan dirinya waktu kejadian sebelumnya. Dan juga penetua keluarga Wang itu bertujuan untuk menewaskan Xiao karena ia melihat Xiao sebagai potensi besar yang dapat mengancam keluarga Wang mereka. Dan di sini juga penetua Wang itu mengungkapkan bahwasanya keluarga Wang tidak peduli dengan situasi genting yang telah terjadi pada peperangan saat ini. Di sini mereka hanya memikirkan keluarga panjang umur mereka sendiri, yaitu kejayaan dan juga pertahanan dari keluarga Wang. Untuk urusan dari peperangan dunia luar, mereka juga tidak percaya diri akan bisa memenangkan peperangan itu. Mereka bahkan menganggap akan lebih menguntungkan jika berpihak kepada dunia luar. Hal itu pun membuat Xiao merasa jengkel dan juga marah kepada keluarga Wang ini karena jelas-jelas mereka berdua tidak peduli dengan kesetiaan dari dunia mereka. Mereka hanya memikirkan keuntungan untuk keluarga mereka sendiri dengan keegoisannya
tujuannya sangat besar. Wang Malong mengatakan bahwasannya tujuan mereka sekarang hanya akan menewaskan Xiao sebelum Xiao tumbuh menjadi sesuatu hal yang mengancam bagi keluarga Wang. Dan jika pun aksi mereka diketahui oleh Akademi Tianzhen, maka kemungkinan Akademi Tianzhen tidak akan berani untuk menyenggol jauh dari keluarga Wang mereka, dan palingan hanya akan berani untuk menyenggol para pion-pion kecil saja seperti dirinya Wang Malong dan juga penetua pendampingnya. Jadi untuk nasib dari keluarga Wang utama tidak akan terancam. Dan di sini mereka juga berniat untuk merebut gulungan tubuh tak terhancurkan serta mengambil semut bertanduknya Xiao. Xiao sudah sangat jengkel dengan keegoisan dari keluarga Wang serta memperingatkan kepada keluarga Wang bahwasanya dunia luar tidak bisa dipercaya, dan mereka malah ingin untuk percaya kepada dunia luar dan bahkan sampai ingin membentuk kerjasama. Hal itu merupakan keputusannya sangat keliru, tetapi keluarga Wang tidak peduli. Apa yang mereka pikirkan sekarang hanyalah keluarga mereka sendiri. Dan penetua Wang di sana memberikan tawaran kepada Xiao, jika Xiao ingin tetap bertahan hidup, maka Xiao serahkan gulungan tubuh tak terhancurkan dan bergabung bersama dengan keluarga Wang mereka. Xiao yang mendengar itu tidak sudi, dan di sini Xiao berniat untuk melaporkan hal ini kepada penetua Meng agar penetua Meng juga mengetahui kebusukan dari keluarga Wang. Penentangan dari Xiao membuat penetua keluarga Wang kesal, dan di sana ia mengambil kesimpulan bahwasanya Xiao berniat untuk menentang mereka, yang artinya Xiao memilih jalan kematian. Xiao juga tidak takut dengan ancaman mereka, dan juga Xiao mengatakan kepada mereka bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan gulungan tubuh tak terhancurkan karena teknik tersebut akan tetap Xiao simpan bahkan jika dirinya ditewaskan oleh keluarga Wang. Yang setelahnya Xiao melakukan perlawanan yang sampai membuat Xiao bisa keluar dari kurungan penetua Wang tersebut, dan juga Xiao langsung menghajar Wang Malong yang sampai membuat Wang Malong kehilangan nyawanya. Tetapi setelahnya Xiao masih dikepung oleh penetua dari keluarga Wang dan juga aliansi dari penetua Wang, yang mereka sepakat untuk menangkap Xiao dan membagi teknik gulungan tubuh tak terhancurkan. Xiao yang telah dikepung oleh penetua Wang dan juga aliansi dari penetua Wang membuat semut bertanduk khawatir dengan situasi mereka. Tetapi Xiao menenangkan kepada semut bertanduk untuk tidak panik dan juga tetap tenang. Tetapi hal itu semakin membuat semut bertanduk kesal kepada Xiao dan semakin tidak mengetahui bagaimana jalan berpikirnya Xiao. Lalu Xiao mengeluarkan token gurunya, mengaktifkan token tersebut untuk memanggil gurunya. Yang tak lama kemudian bayangan cahaya raksasa dari gurunya pun muncul di tempat Xiao, yang sambil marah kepada penetua Wang dan juga aliansinya karena mereka yang telah berani untuk mengganggu muridnya. Dan lalu pun gurunya Xiao yaitu penetua Meng langsung menyerang penetua Wang, yang hanya dengan satu serangannya saja dapat menewaskan penetua Wang dan juga setelahnya menewaskan para aliansi dari penetua Wang juga. Berkat kedatangan dari penetua Meng, Xiao pun selamat dari situasi sebelumnya. Xiao pun berterima kasih kepada penetua Meng, tetapi setelahnya tak disangka penetua Meng mengajak Xiao untuk pergi ke tempat dari kediaman keluarga Wang. Yang dengan hanya langkah kaki dari penetua Meng bisa untuk membawa mereka berdua pergi ke tempat dari kediaman keluarga Wang dengan sangat cepat. Yang setelah mereka sampai di sana, penetua Meng langsung mengeluarkan aura kekuatannya, yang aura kekuatan tersebut membuat kekacauan dari kediaman keluarga Wang, dan di sana penjaga kediaman keluarga Wang yaitu seekor binatang kera langsung mengancam kepada penetua Meng karena telah mengganggu kediaman keluarga Wang dan juga telah menyusup kediaman keluarga Wang ini. Tetapi penetua Meng tidak peduli, ia langsung menewaskan binatang kera tersebut dengan hanya lambaian tangannya saja, membuat binatang kera itu musnah seketika.
Dan setelahnya Penetua Meng bersama dengan Shihou melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke tempat kediaman inti dari keluarga Wang, yang di sana juga para binatang penjaga yang merupakan para binatang naga mencoba untuk menghentikan mereka berdua, tetapi Penetua Meng mampu menewaskan para binatang penjaga dengan sangat mudah. Dan setelahnya pun binatang penjaga utama yang merupakan binatang Kunpeng menghentikan Penetua Meng dan juga Shihou serta mengancam kepada mereka berdua untuk segera meminta maaf karena tindakan mereka yang telah mengacaukan keluarga Wang. Penetua Meng tidak mau menurutinya, yang hal itu membuat buruk Kunpeng marah dan ia pun maju menyerang Penetua Meng, tetapi Penetua Meng dengan aura kekuatannya mampu untuk mengecilkan kekuatan dari buruk Kunpeng yang sampai membuatnya mengecil di telapak tangan dari Penetua Meng, yang sampai pada akhirnya mampu untuk menangkapnya. Dan di sini juga Penetua Meng merendahkan burung Kunpeng itu karena burung Kunpeng itu yang mau untuk menjadi anjing penjaga dari kediaman keluarga Wang. Dan setelahnya para anggota dari keluarga Wang mereka langsung bermunculan dengan jumlah yang banyak serta mereka melepaskan serangan gabungan berupa hujan pedang ke arah dari Penetua Meng, tetapi Penetua Meng dengan jetikan jarinya bisa menghentikan semua serangan tersebut dan juga menumbangkan para anggota dari para pasukan keluarga Wang. Dan tak lama kemudian Penetua Leluhur ke-9 menunjukkan dirinya dengan rasa amarah yang sangat besar karena adanya orang yang telah mengganggu kediamannya, yang para anggota keluarga Wang langsung melaporkan bahwasannya semua kekacauan ini karena Shihou yang telah membawa orang kuat yaitu Penetua Meng untuk menjatuhkan keluarga Wang mereka. Hal itu pun membuat Penetua Leluhur ke-9 marah kepada Shihou dan ia pun melepaskan serangannya ke arah Shihou. Tetapi Penetua Meng langsung mengcounter serangan tersebut dengan ia melepaskan serangan tunjukkan jarinya ke arah dari serangan Penetua Leluhur ke-9 tersebut, yang dengan mudahnya serangan Leluhur ke-9 dari keluarga Wang dapat dihancurkan oleh Penetua Meng, dan juga serangan tunjukkan jari itu mengenai Leluhur ke-9 dari keluarga Wang yang sampai membuat ia terkepar. Dan di sana pun Leluhur ke-9 dari keluarga Wang mengancam kepada Penetua Meng bahwasannya tindakan dari Penetua Meng akan menimbulkan konsekuensi yang sangat besar dari pemimpin utama keluarga Wang mereka. Penetua Meng menjawab kalau keluarga Wang sudah sejak lama menimbulkan masalah karena sikap dominasi mereka dan juga keegoisan mereka, dan hari ini merupakan bayaran untuk keluarga Wang atas tindakan kesalahan dari keluarga Wang selama ini. Tetapi tak lama kemudian 4 putra naga keluarga Wang muncul. Yang dimana keluarga Wang sendiri memiliki 9 putra naga yang merupakan jenius puncak dari keluarga Wang. Dan sekarang 4 putra naga dari 9 putra naga telah menunjukkan diri mereka untuk menghentikan Penetua Meng dan juga Shihou. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan kekacauan yang terjadi di kediaman keluarga Wang, yaitu Shihou bersama dengan Ketua Meng yang masuk ke sana untuk bisa memberikan peringatan kepada keluarga Wang agar keluarga Wang tidak mengganggu Shihou lagi. Dengan di sana mereka juga bertemu dengan Wang Abadi, yaitu orang paling kuat dari keluarga Wang. Yang singkatnya aksi Shihou bersama dengan Penetua Meng menghasilkan kekacauan besar bagi keluarga Wang karena banyak bangunan mereka yang hancur berantakan, dan juga banyak para ahli kuat dari keluarga Wang dihabisi oleh Penetua Meng dengan sangat mudah, dan juga tanpa adanya jenius puncak dari keluarga Wang yang bernama Wang Ju, yang dimana Wang Ju ini memiliki potensi besar sebagai jenius puncak dari keluarga Wang, bahkan bisa menyaingi kepala keluarga Wang yaitu Abadi Wang. Yang singkatnya Penetua Meng tetap akan membuat kekacauan di sana sampai keluarga Wang ataupun Abadi Wang mau untuk memberikan ketetapan kepada seluruh keluarga Wang untuk tidak lagi mengganggu Shihou. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 全身而退，不怕天罚吗？
出王家这等毒瘤，就该死！杨新月，你谁敢欺我弟子？